Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Mulyani, kelas 2F, NPM saya 192191211. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan karbohidrat, yaitu senyawa kimia yang banyak tersusun dari unsur karbon. Unsur yang terdapat pada karbohidrat yaitu H, C, dan O. Karbohidrat yang telah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati dan sebagai lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami fotosintesis menjadi CO2 dan HO2 atau dilepaskan bentuk dibawa oleh aliran arah ke bagian tubuh yang memerlukannya. Hati dapat mengukur kadar gula glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah sehingga meningkatkan sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu yang pertama, ada hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, ada hormon adrenalin yang dihasilkan oleh korteks berfungsi menaikkan. Yang kedua, ada pencernaan protein, yaitu senyawa kimia yang mengandung unsur CHON dan terkandung juga mengandung unsur P dan S di dalam tubuh. Protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim. Enzim-enzim juga bekerja pada proses hidrolis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptisida, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Protein tidak disimpan dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang menjadi zat lain. Zat sisanya yaitu penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Yang terakhir ada pencernaan lemak. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur CH dan O. Lemak akan dihidrolis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Senyawa akan diserap genjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkat oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Lemak dan gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asteli koenzim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun.
Kelainan ini juga dinamakan asidosis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.